Hari ini kita masuk dalam pembahasan kita yang terakhir, yaitu 5 dosa Saul yang menyedihkan hati Allah. Ini bagian yang terakhir, bagaimana kita tahu Saul di masa penghujung daripada nilai kepemimpinan dia, yang dipenuhi dengan kegagalan. Akhirnya dia mengalami kefrustasian. Akhirnya dia berelasi dengan dukun di Endor. Dia berelasi dengan paganisme, dengan spiritisme, dengan okkultisme. Mari kita melihat nats firman dari 1 Samuel 28 ayat 8 sampai 26. Saya bacakan yang tertera di dalam slide saja. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu untuk membunuh aku." Ya, ini ada kata negatif ya, untuk membunuh aku. Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah menyiapkan daripada negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, "Demi Tuhan," katanya. Ini sadar ya. "Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Maka berbicara raja kepadanya, "Jangan takut. Tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Ya, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah." Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ya, sujud menyembah seperti ibadah. Ya, tetapi tanpa Tuhan. Sesudah itu berbicaralah Samuel. Ya, berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Ya. Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku." Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. "Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus ku perbuat." Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu?" Imamat 19 ayat 26b dan 31. "Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu." Imamat 20 ayat 6 dan 7. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Karena konteks perjanjian lama, kalau kita berhubungan dengan paganism, spiritism, okkultism, itu namanya perzinahan, ya, secara nilai spiritual. "Aku sendiri akan menentang orang itu," menentang, "dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu
dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Kita masuk dalam pendahuluan kita. Mengapa Saul mengalami kefrustasian hidup? Setiap kita, pernahkah kita mengalami keputusasaan? Pernahkah kita mengalami kegagalan? Pernahkah kita mengalami satu nilai kefrustasian? Dan apakah kefrustasian kita adalah satu kefrustasian yang mengakibatkan kita tidak jalan lagi rasio dan hati nurani kita, seperti daripada Saul ini? Dan mengapa Saul berelasi dengan dukun di Endor untuk memanggil arwah Samuel? Karena di sini kita tahu dia mengalami semua kefrustasian itu. Dia tidak tahu mau dibawa kemana hari depan kemimpinannya. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi tentara orang Filistin. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang daripada Israel yang sudah meninggalkan dia. Dan disitulah kita lihat dia melakukan hal yang bersifat fatalism. Apakah Saul sadar bahwa tindakan itu sangat dibenci oleh Tuhan? Dia tahu. Karena itulah ada konsekuensi kematian. Dia tahu. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sudah mengalami satu kefrustasian hidup. Mengapa Allah membiarkan Saul melakukan itu? Dan sampai sejauh mana sebetulnya Allah membentengi setiap anak-anaknya supaya tidak melakukan dosa yang menyedihkan hati dia? Di mana peran Allah Roh Kudus untuk menopang pikiran dan hati nurani daripada Saul? Kenapa akhirnya Saul dibiarkan seperti ini? Apakah ini menunjukkan memang Saul bukan pilihan Tuhan? Jawabannya iya. Apakah ini menunjukkan bahwa Saul hanya pilihan bangsa Israel yang tidak memiliki muatan iman, hanya memiliki muatan lahiriah saja? Iya. Nah, disinilah kita akan nanti bahas lebih dalam. Apakah yang dilihat dukun itu, perempuan itu di Endor, benar-benar roh Samuel atau jelmaan iblis? Di dalam katekismus daripada orang Katolik, mereka melihat ini dari dua sisi. Bisa izin Tuhan dan memang bisa jelmaan pura-pura daripada iblis. Di Reform pun ada beberapa pandangan dua melihat bagian ini. Nah, tetapi bagaimana saya melihat secara pribadi, nanti kan saya akan bahas bagian ini. Apakah yang disebut setan dalam Yohanes 8 ayat 44, dia sebut bapak penipu, dia bisa melakukan ini semua? Jawabannya pasti bisa. Dan mari kita membahas bagian ini. Berelasi dengan paganisme, berelasi dengan spiritisme, berelasi dengan okultisme adalah sesuatu yang ada di semua bangsa dosa ini. Di dalam kultur dan budaya orang Indonesia, semua kita bukan dimulai daripada satu suku yang beragama. Kita adalah menciptakan satu agama. Jadi setiap suku kita punya aspek yang disebut namanya folk religion, agama suku. Orang Batak, orang Jawa, orang-orang di dunia apapun juga, semua banyak yang dikategorikan membangun satu agama bersifat folk religion, agama suku. Nah, ini menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa manusia ketika mereka berdosa, ciri-ciri orang berdosa, takut mengalami kematian. Kematian karena alam dalam kekuatannya. Maka mereka akhirnya menyembah. Mereka percaya bahwa alam ini ada dewa, ada kekuatan. Maka mereka melakukan ritual yang disebut namanya dinamisme. Atau mereka percaya dengan animisme. Maka orang mempersembahkan sesuatu sesajen di gunung, di laut, bahkan memberi makan sesuatu di tempat-tempat dianggap mistik, bahkan pohon tertentu dikasih kain, bahkan dikasih tabur bunga dan lain-lain, keris bisa dimandiin, patung bisa dibersihkan, segala sesuatu. Nah, itu menunjukkan kepada kita, saudara, orang pada waktu dia khawatir dan takut. Untuk mengatasi itu seperti ada satu relasi dengan yang tidak kelihatan. Dan pada waktu mempercayakan itu dan mulai percaya, itulah kegiatan disebut kegiatan paganism, kegiatan spiritism, kegiatan okultism. Nah, di dalam bagian inilah, saudara, mungkinkah kita pernah mengalami itu?
Dan mungkinkah kita pernah mungkin dipengaruhi oleh orang tua kita, keturunan kita yang masih percaya-percaya seperti itu? Jawabannya mungkin. Apakah orang modern sekarang sudah terbebas daripada aspek spiritisme seperti itu? Jawabannya belum tentu. Karena setan selalu berkarya dalam bentuk yang berbeda. Sekarang kita tidak diminta untuk bawa keris. Setiap kita tidak diminta untuk bawa opo-opo. Setiap kita tidak diminta untuk bawa benda-benda tertentu yang ditanam, tapi sekarang dalam bentuknya HP. Jadi saudara, di mana HP kita ketinggalan, seperti belahan jiwa kita tidak ada, maka kita ambil itu HP. Jadi saudara, apapun yang mengikat diri kita, dan kita mulai mempercayakan diri kita dalam hal penghiburan dan apapun juga kepada satu benda. Dan benda itu menjadi sesuatu yang sifatnya adalah paganism. Kenapa? Menjadi sesuatu yang kita percaya. Itu namanya paganism. Jadi paganism adalah satu nilai relasi di mana kita mempercayai sesuatu benda mati. Seperti memberikan kontribusi untuk sesuatu kepada kita. Supaya kita makin percaya diri, supaya kita merasa terhibur, supaya kita eksis. Maka pada waktu kita mempercayai benda itu, relasi itu adalah disebut relasi paganism. Ya, jadi nggak perlu lagi zaman sekarang ini bawa yang namanya keris, bawa surat yang ditaruh di gesper segala sesuatu, bawa satu kertas, bawa satu kain diikatkan kepada kita, tidak lagi. Dan tidak perlu lagi sekarang namanya cantik dipasang susuk. Engkau tinggal pergi foto, tinggal di modif-modif sama teknologi, mukamu berbeda dari samping berbeda, nggak perlu lagi okultisme, ya. Jadi saudara, hanya kecanggihan setiap orang editing, mukamu berbeda. Ya, jadi dalam bagian inilah saudara, apakah teknologi itu jahat? Teknologi tidak jahat. Tapi bisakah teknologi ditunggangi oleh spiritisme? Membuat kita tidak lagi melihat Tuhan dan berelasi dengan Tuhan? Bisa. Jadi dalam bagian inilah bukan berarti kita orang Kristen anti teknologi. Tidak. Teknologi adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena setiap kita harus bisa merebut daripada arus ini. Untuk bagaimana teknologi bisa dikendalikan, diisi dengan muatan hal-hal yang baik. Sehingga dengan teknologi sosial media orang melihat Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Nah, kembali lagi saudara dalam bagian ini. Jadi di dalam bagian ini ternyata Saul pernah melakukan hal yang baik. Membunuh para peramal. Membunuh orang-orang pemanggil arwah. Pada mula-mula dia menjalankan kepemimpinannya. Tapi kenapa di masa pengujungnya kepemimpinan dia melakukan itu? Apakah ini menunjukkan bahwa Saul tidak dipimpin oleh Tuhan? Iya. Apakah ini menunjukkan Saul tidak lagi ada iman? Iya. Apakah ini menunjukkan kepada kita Saul sungguh-sungguh sudah dilepaskan oleh Tuhan untuk mati di dalam dosa? Iya. Dan mari kita mendalami ini bagian yang pertama. Hidup Saul tidak lagi disertai Tuhan. Alkitab mencatat pada waktu Saul mulai timbul iri hati dan benci kepada Daud. Hatinya mengalami kekosongan daripada jiwanya. Maka dia butuh penghiburan. Maka dia mencari siapakah pemain musik yang baik. Siapakah yang bisa memainkan satu nyanyian yang baik. Maka terpilih Daud. Maka Daud terus melayani dia secara musik. Alkitab mengatakan pada waktu daripada Daud bermain musik, roh jahat di hati Saul itu pergi. Ya. Musik bisa mengusir roh jahat. Pertanyaan kita, musik yang bagaimana? Apakah karena kekuatan musiknya atau karena kekuatan yang memainkan musik dengan hati, dengan iman? Apakah setiap gitar, setiap seruling, setiap daripada biola bisa dimainkan roh jahat itu keluar? Bukan alatnya yang punya kuasa, tetapi yang memainkan secara iman, secara hati, itulah yang membuat roh jahat dalam hati Saul itu pergi. Kekosongan jiwa. Roh jahat menguasai hati Saul. Dan Tuhan masih mengizinkan ada Daud
Sebagai seorang pemusik yang sungguh-sungguh memain musik bukan untuk menunjukkan hebatnya suara musik, tetapi memainkan musik untuk menyatakan Tuhan. Inilah pemain musik yang sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan. Jadi apakah semua pemain musik bisa memiliki kuasa seperti Daud yang menghadirkan damai, mengusir kuasa setan, menghadirkan sukacita ilahi? Tidak semua. Jadi disinilah saudara kita melihat bagaimana pentingnya ketika pemain-pemain musik di gereja ini. Diingatkan mereka punya bakat dan talenta bukan untuk menonjolkan diri dalam kehebatan mereka. Mereka bermain musik itu adalah anugerah daripada Tuhan untuk menyatakan siapa Tuhan. Sehingga bermain secara skill, banyak orang luar hebat. Tapi ketika kita bermain dengan hati, berelasi dengan Tuhan, ketika kita bermain dengan iman menyatakan kebesaran Tuhan, itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, di sini kita melihat Saul mengalami kekosongan jiwa. Karena itulah dia selalu minta penghiburan dari luar. Karena dia tidak mau menyelesaikan itu secara pribadi dengan Tuhan. Dia minta penghiburan daripada luar. Jadi di situ kita melihat Saul tidak mengerti secara dalam sekali bahwa dia adalah orang sedang dihukum oleh Tuhan. Dan dia melarikan diri dengan cara terus mencari penghiburan dari luar untuk mengatasi kekosongan jiwanya. Disinilah saudara kita melihat banyak orang melakukan satu spekulasi jiwa, melakukan pelarian jiwa. Dia bisa lari ke diskotik, dia bisa lari ke karaoke, dia bisa lari kepada narkoba nafsa. Tetapi setelah semuanya itu selesai, dia kosong lagi jiwa, lari lagi. Sehingga pelarian orang-orang seperti ini adalah selalu dikatakan inilah pelarian yang naif. Tidak menyelesaikan masalah dan makin menambah masalah. Ada seorang artis yang baru ketangkap karena narkoba. Ketika ditanya oleh polisi yang menangani, dia mengaku baru berapa bulan. Tapi disaksikan oleh televisi pada waktu dia tampil, dari matanya, dari gerak-geriknya, tangannya, bibirnya, semua tubuhnya menunjukkan dia tidak punya konsentrasi yang tinggi. Dan alasan dia sepi dan kesepian. Apakah ini sesuatu yang fakta? Apakah ini menunjukkan bahwa dia sepi sampai kesepian? Ini adalah satu nilai menunjukkan bahwa orang itu kosong jiwanya. Iya, kita bisa sepi. Tapi bisakah kita seperti merasakan kesepian, loneliness? Jawabannya Tuhan beserta dengan kita. Kesepian adalah satu nilai perasaan jiwa di mana engkau tidak menikmati satu kepenuhan dirimu di dalam Tuhan yang mencipta dan menebus kita. Jadi dalam bagian inilah saudara, Saul mengalami satu loneliness. Saul mengalami satu hidup yang sungguh mengalami kemerosotan iman akibat dia membiarkan dosa bercokol dalam dirinya. Maka dia frustasi. Tidak ada lagi damai, tidak ada lagi sukacita ilahi.